Salam biologi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Nurul Alifia, jurusan Pendidikan Biologi semester 2 dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ekosistem dengan menggunakan media pembelajaran menggunakan flipchart. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasanya tidak semua sekolah memiliki fasilitas media pembelajaran seperti proyektor, infokus. Nah, dengan adanya media pembelajaran menggunakan flipchart ini bisa menggantikannya dan tentunya masih tetap menarik. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang ekosistem, teman-teman harus tahu apa itu ekosistem. Mari kita simak penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya di daerah tertentu. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut juga dengan ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu oikos dan logos. Oikos yang artinya rumah atau tempat tinggal, dan logos yang artinya ilmu. Jadi ekologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana interaksi makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya, baik lingkungan fisik atau abiotik maupun antar organisme atau abiotik. Nah, ekologi ini pertama kali dikemukakan oleh Erich Haeckel. Ilmuwan ini adalah ilmuwan yang ternama atau terkenal dari Jerman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada komponen penyusun ekosistem. Komponen penyusun ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang berupa benda-benda mati. Komponen biotik ini sangat berpengaruh jenis dan pola hidup komponen biotik dalam suatu satuan ekosistem. Nah, yang kedua yaitu ada komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari semua makhluk hidup. Komponen biotik ini akan menciptakan tingkat-tingkat organisme dalam kehidupan. Nah, tingkat yang pertama yaitu tingkat individu. Tingkat individu, jenis yang sama akan berkumpul waktu dan tempat sehingga membentuk kelompok-kelompok dan akan membentuk populasi. Kelompok-kelompok populasi ini akan membentuk jadi komunitas. Elemen-elemen komunitas ini akan saling mempengaruhi dan saling berkaitan antara satu sama lain sehingga akan membentuk ekosistem. Nah, ekosistem ini akan membentuk menjadi sebuah bioma. Nah, yang selanjutnya yaitu di sini ada contoh yang pertama ekosistem, yang kedua abiotik, yang ketiga biotik. Nah, ekosistem ini yang sudah tadi saya jelaskan meliputi seluruhnya. Contohnya seperti ada tumbuhan, hewan, batu, tanah, udara, matahari, dan yang lainnya. Sedangkan abiotik ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi meliputi benda-benda mati. Contohnya seperti tanah, air, udara, matahari. Nah, yang ketiga yaitu komponen biotik. Komponen biotik itu seperti yang tadi sudah dijelaskan meliputi semua makhluk hidup. Contohnya seperti kita manusia, tumbuhan, dan hewan. Yaitu apa sih produsen, konsumen, dan pengurai? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri dengan cara berfotosintesis. Contohnya seperti tumbuhan hijau dan lumut alga. Nah, kalau konsumen kebalikannya dari produsen. Konsumen ini makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya ya seperti hewan, ada harimau, kambing, dan yang lainnya. Yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai adalah organisme yang memakan organisme mati dan produk-produk limbah lain. Contohnya seperti ya jamur dan bakteri pembusuk. Nah, di sini saya menggambarkan miniatur ekosistem. Dan lebih jelasnya lagi, yang tadi sudah saya terangkan, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Di sini ekosistem itu mencakup keseluruhannya. Sedangkan komponen ekosistem itu terbagi menjadi dua, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik.
Komponen abiotik itu mencangkup benda-benda mati. Contohnya di sini ada matahari, bebatuan, tanah, udara, dan yang lainnya. Sedangkan komponen biotik itu adalah yang mencangkup semua makhluk hidup. Contohnya di sini ada hewan, tumbuhan, dan kita sebagai manusia. Dan komponen biotik itu terbagi menjadi 3, ada produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Di sini contohnya seperti tumbuhan hijau dan lumut alga. Dan yang kedua yaitu konsumen. Konsumen ini adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Contohnya seperti hewan. Hewan juga ada hewan karnivora dan hewan herbivora. Karnivora itu adalah hewan yang pemakan daging. Contohnya di sini seperti harimau. Sedangkan karnivora itu adalah hewan yang memakan herbivora itu adalah hewan yang pemakan tumbuhan. Di sini contohnya ada ayam. Nah, yang selanjutnya yaitu pengurai. Pengurai ini adalah organisme yang memakan produk-produk limbah lainnya. Contohnya seperti di sini ada jamur. Nah, ini jamur dan bakteri pembusuk. Di sini tidak ada ada bakteri pembusuk. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan teman-teman semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.